Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Al ayat. Sadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan ini yaitu tentang kiat-kiat atau bisa dikatakan suatu syarat untuk diterimanya ibadah kita, wabil khusus untuk diterimanya ibadah sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu kitab yang namanya kitab itu kalau tidak salah Kitab Sulam Mutawfiq, di sana ada suatu keterangan tentang syarat-syarat atau kiat-kiat untuk diterimanya ibadah kita, wabil khusus ibadah sholat kita. Dalam kitab itu dikatakan bahwa ada empat macam yang menjadi syarat atau kiat-kiat untuk diterimanya ibadah sholat, yaitu satu, ayyaqsida biha wajhallahi ta'ala wahdahu, yang artinya harus kita mempunyai tujuan dengan melaksanakan sholat itu, dengan melaksanakan ibadah itu dengan tujuan semata-mata karena Allah. Semata-mata kita melaksanakan ibadah, terlebih-lebih melaksanakan sholat, harus ada niat lillahi ta'ala. Semata-mata kita melaksanakan ibadah Allah, ibadah itu kepada Allah semata, tidak mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan apa-apa selain mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ke-1 untuk sholat kita, untuk ibadah kita diterima oleh Allah, yaitu harus ibadah kita, sholat kita karena Allah semata, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, wa ayyakuna ma'uluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Yang kedua, untuk ibadah kita, untuk sholat kita diterima oleh Allah, harus ada yang dimakan oleh kita, yang dipakai oleh kita, yang ditempati oleh kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat itu haruslah dengan barang-barang yang halal. Jangan
daripada barang-barang yang diharamkan. Itu yang kedua. Jadi untuk sholat kita diterima oleh Allah, untuk ibadah kita diterima oleh Allah, maka makanan kita, pakaian kita, dan yang ditempati sholat oleh kita itu harus dari barang-barang yang halal. Insya Allah besar harapan ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syarat atau kiat-kiat untuk diterima ibadah atau untuk diterima sholat kita adalah wa ayyahdira qalbahu fiha, haruslah hadir hati kita di dalam itu sholat. Sepanjang kita melaksanakan sholat yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, ucapan salam, hati kita harus hadir di sana. Hati kita harus hadir di sana. Jadi badan kita sholat, hati kita pun bisa melaksanakan sholat. Ada yang mendorong kepada kita untuk hati kita hadir dalam sholat, yaitu kita memahami apa-apa yang dibaca di dalam sholat itu. Kita memahami, kita hafal, kita ingat apa-apa yang dibaca di dalam sholat itu. Maka dengan kita memahami bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat itu, insya Allah hati kita akan hadir di dalam sholat kita. Yang keempat, syarat atau kiat-kiat untuk diterima ibadah kita, untuk diterima khususnya sholat kita. Yang keempat yaitu wa alla ya'juba biha, janganlah sekali-kali kita merasa ujub dengan itu sholat. Jangan merasa ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah perasaan kita yang lebih-lebih. Contoh, kita melaksanakan sholat, udah sholat kita lalu timbul suatu perasaan dalam hati kita, dalam diri kita, bahwa sholat kita sudah cukup baik, sholat kita pasti diterima oleh Allah, sholat kita pasti akan memasukkan kepada surga Allah. Ada belum tentu sholat kita, ibadah kita dapat memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhilah sifat ujub tersebut, sifat merasa sudah bagus kita ibadah, merasa sholat kita sudah bagus. Hilangkan perasaan itu. Tapi kita harus memiliki dalam hati kita rasa takut kepada Allah. Kalau sholat kita tidak diterima, sholat kita tidak sempurna, itu harus ada rasa takut semacam itu. Maka dengan perasaan itu kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan ibadah kita,
bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan sholat kita. Tapi kalau udah merasa ujub, udah merasa bangga dengan sholat kita, merasa sholat kita udah baik, selanjutnya akan tidak ada koreksi kepada diri kita tentang ibadah kita, terutama tentang sholat kita. Hadirin yang saya hormati, itulah yang saya sampaikan pada pengajian kali ini tentang syarat atau kiat-kiat supaya ibadah kita, terutama sholat kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, kita melaksanakan ibadah, terutama kita melaksanakan sholat, baik sholat fardu atau sekalipun sholat sunnah, satu, kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berusaha kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, terutama barang-barang yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati. Hindarilah dari barang-barang yang diharamkan. Jadi kita harus mengkonsumsi itu barang-barang yang halal. Ketiga, harus hadir hati kita di dalam melaksanakan sholat. Keempat, buanglah, jauhkanlah perasaan ujub kita dari kita melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kami, bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.